Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil mukarrabin, hurrin muazzalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhrika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita yang kita lakukan pada hari ini dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan, keredoan, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dalam konten kali ini kita akan membahas kupas tuntas tentang masalah yang dinamakan salah satu makhluk Allah, yaitu jin. Dalam season yang pertama ini, mari sama-sama simak konten kali ini sampai akhir sehingga kita tidak gagal paham. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 5 unsur makhluk. Yang pertama dari jenis malaikat, yang kedua dari jenis bangsa jin, yang ketiga dari jenis bangsa tumbuhan, yang keempat dari jenis bangsa hewan, dan yang terakhir dari jenis bangsa manusia. Sahabat Buya Helmi, kita membahas tentang masalah jin. Perlu kita ketahui di dalam Al-Quran tentang permasalahan jin, Allah memanggil salah satu makhluk Allah itu dengan 3 sebutan. Yang pertama Allah sebut jin, yang kedua Allah sebut iblis, dan yang ketiga Allah sebut syaitan. Sahabat Buya Helmi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama jin karena jin adalah awalnya mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan nas Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembahku, beribadah kepada. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut iblis? Tatkala Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan, kemudian para malaikat Allah perintahkan untuk bersujud tanda hormat kepada Nabi Adam alaihi salam, aba kecuali iblis. Aba wastagbaro wa kana minal kafirin. Iblis menolak atas perintah Allah karena dia merasa sombong, karena dia merasa angkuh, dia lebih mulia, dia diciptakan Allah dari api, kemudian Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah. Penolakan itulah Allah sebut dengan iblis. Dalam ilmu tata bahasa Arab, grammarnya Arab, nahwu syarabnya dijelaskan ablasa yublisu iblisan, artinya seorang hamba Allah, makhluk Allah, makhluk Allah yang membangkang, yang melampaui batas. Nah, karena melampaui batas lah, karena melanggar perintah Allah lah, karena kesombongannya itulah jin Allah sebut dengan iblis, artinya makhluk Allah yang sudah melampaui batas. Nah, iblis punya tabiat, iblis punya sifat, iblis punya kelakuan yang jelek. Kelakuan sifat iblis itulah
disebut syaitan. Nah, itulah yang pertama, Allah ciptakan jin karena jin menolak akan perintah Allah untuk menyembah Adam, maka Allah sebut dengan iblis. Iblis mempunyai sifat itulah dinamakan syaitan. Sahabat Buya Helmi, itulah nama-nama panggilan di dalam Al-Quran. Nah, iblis, syaitan atau jin mempunyai nafsu. 5 makhluk Allah yang tadi saya sebutkan, malaikat tidak mempunyai nafsu. Iblis Allah ciptakan nafsu. Manusia mempunyai nafsu, hewan mempunyai nafsu, tumbuhan mempunyai nafsu. Apa ciri-ciri makhluk yang Allah ciptakan itu mempunyai nafsu? Dia berkembang biak. Manusia berkembang biak, tumbuhan berkembang biak, hewan berkembang biak, mempunyai anak, tumbuhan tumbuh, kemudian ada keturunan-keturunannya. Begitu juga yang dinamakan jin atau iblis atau setan mempunyai nafsu. Sahabat Buya Helmi, perlu diketahui, satu hari saja, ingat sekali lagi, Al-Fakir ulangi, satu hari saja iblis mempunyai atau melahirkan minimal 9 keturunan, 9 anak jin, anak iblis, atau anak syaitan, kalau kita umpamakan saja. Atau 11 maksimal. Coba bayangkan. Makanya zaman sekarang ini jumlah penduduk iblis atau syaitan atau jin lebih banyak daripada penduduk manusia, karena dia punya nafsu. Sekali lagi, iblis mempunyai anak, mempunyai keturunan, melahirkan anak setiap harinya minimal 9 dan bisa juga 11. Loh, bagaimana mungkin bisa? Kalau di alam manusia itu ajib, itu luar biasa, itu aneh, itu langka. Kita lihat saja binatang seperti anjing atau ayam. Dia bertelur bukan satu. Anjing melahirkan bukan satu. Kucing melahirkan bukan satu. Minimal kucing melahirkan 3 atau 6. Itu hewan. Kalau manusia mungkin ada bayi kembar bisa 2 dan paling banyak dan itu jarang terjadi 4 melahirkan. Nah, normalnya 1. Nah, kalau bangsa jin sekali melahirkan anaknya 9 sehari. Sehari anaknya 9. Kemudian paling banyak 11. Sahabat Buya Helmi, sekarang bagaimana jin itu hidup? Jin mempunyai 3 tingkatan. Ada yang hidup di alam darat, ada yang hidup di lautan, di air, ada yang hidup di udara, di angkasa. Ciri-ciri jin yang hidup di udara, di angkasa, atau di langit, dia pasti mempunyai sayap. Sedangkan ciri-ciri yang hidup di air sejenis seperti ular dan berupa siluman. Sedangkan ciri-ciri yang hidup di darat sama seperti kita. Dan bagaimana kalau di darat? Dia akan memasuki atau menghuni atau tinggal di tempat rumah yang kosong, kemudian di hutan, di gunung, di tempat-tempat kotor. Itulah kehidupan jin yang di darat. Sahabat Buya Helmi, bagaimana jin memakan? Sahabat Buya Helmi, perlu diketahui, jin memakan makanan, berkonsumsi untuk makan, itu ada 2 jenis. Yang pertama, dia mengkonsumsi dari buatan sendiri. Dia juga bercocok tanam sama seperti kita. Dia juga berdagang sama seperti kita. Tapi ada juga jin yang memakan dari bangsa manusia. Apa umpama? Darah, bangkai, tulang belulang, dan bau-bau kemenyan. Itulah makanan jin yang dari unsur manusia. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, untuk mengetahui sepak terjang kehidupan jin, Allah
firmankan, Allah gambarkan dalam surat Al-Jin. Sahabat Buya Helmi, sekali lagi, inilah kehidupan jin. Timbul pertanyaan, apakah jin bisa menikahi, apakah jin bisa mensetubui manusia, atau manusia bisa bersetubuh dengannya? Bisa. Jin bisa bersetubuh dengan manusia, dan manusia pun bisa bersetubuh dengan jin. Karena jin mempunyai hawa nafsu, manusia juga mempunyai hawa nafsu. Sama seperti kita lihat konten-konten video tanda kutip yang nggak baik, video porno, ya, ada manusia bersetubuh dengan hewan seperti kuda, seperti anjing, dan macam-macam. Itulah kehidupan jin. Sekali lagi, jin setiap hari berkembang biak, mempunyai anak 9, maksimal 11. Coba kita bayangkan, dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, berapa jumlah penduduk jin yang ada di muka bumi ini. Untuk daripada itu, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum like, subscribe, serta komen, ringankan telunjuk jari Anda untuk memberikan dukungan motivasi kepada konten Buya Helmi ini. Semoga bermanfaat. Sekian episode season 1 dari Kupas Tuntas Bangsa Jin. Kita lanjutkan dalam episode yang kedua. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.